teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praha Haskar Gading. Saya dari kelas 8A SMP Negeri Mendut Terpadu Bojonegoro, nomor absen 21. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bercerita ataupun menjelaskan tentang mempererat komitmen kebangsaan materi PPKN kelas 8 semester 2 bab 6. Nah, Indonesia lahir dan bangkit dari sejarah perjuangan yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Menurut buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menjelaskan bahwa Indonesia berasal dari kata Indus dan Nesos yang berarti India dan pulau-pulau. Nah, untuk cikal bakal negara Indonesia berasal dari Kerajaan Majapahit, karena pada saat masa pemerintahan Mahapati Gajah Mada, beliau berhasil mempersatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa, sumpah yang menyebutkan tidak akan berhenti berpuasa ataupun tidak akan beristirahat sebelum Indonesia bersatu. Hal tersebut menunjukkan semangat yang kuat untuk mencapai cita-cita baik pribadi maupun cita-cita Majapahit untuk mempersatukan Indonesia. Sementara itu, orang-orang yang memiliki komitmen kebangsaan adalah orang-orang yang lebih dahulu mementingkan kepentingan bangsa ataupun negara daripada kepentingan golongan ataupun pribadi. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah perjuangan para pendiri negara. Yang akan kita bahas adalah dua tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pertama, Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahandanya bernama Raden Sugeng Sosodiharjo dan ibunya yang bernama Ida Ayu Nyoman-Rai. Perjuangan beliau dilandasi akan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan pergerakan harus terorganisasi, oleh karena itu beliau menciptakan organisasi PNI ataupun Partai Nasional Indonesia bersama teman-temannya pada tanggal 4 Juli 1927. Karena semangat dan tekad yang kuat, Insinyur Soekarno ditangkap dan diasingkan ke penjara Bancoi, Bandung selama 8 bulan mendekam karena tuduhan pemberontakan. Sampai di mana pada tahun 1930 Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Di sana beliau menuliskan pledoi ataupun pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Dibacakan dalam persidangan di Gedung Pengadilan Kolonial Bandung. Di pada tersebut, Insinyur Soekarno mengungkapkan bahwa bangsa Belanda merupakan bangsa yang serakah, menindas dan merampas kemerdekaan Indonesia. Berkat ungkapan tersebut berhasil membuat Belanda murka. Alhasil, Belanda membubarkan PNI ataupun Partai Nasional Indonesia, organisasi yang telah diciptakan oleh Insinyur Soekarno dan teman-temannya. Setelah keluar dari penjara, Insinyur Soekarno bergabung ke Partindo karena beliau sudah tidak lagi memiliki partai. Setelah didaulat menjadi ketua dari Partindo, Insinyur Soekarno kembali diasingkan dan ditangkap ke Flores. Nah, tiba pada waktunya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi Indonesia, bukan berarti perjuangan keduanya terhenti. Karena setelah peristiwa agresi militer Belanda yang kedua, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Sumatera Utara, kemudian dipindahkan ke Bangka Barat. Ditangkap, diasingkan, hidup dalam penderitaan, tidak membuat semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia yang dimiliki Insinyur Soekarno surut. Kemudian kita akan membahas tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Ayahandanya bernama Muhammad Jamil dan ibunya yang bernama Siti Saleha. Kiprah politiknya berawal ketika
ketika beliau didaulat sebagai bendahara organisasi Jongsumat Barenbon, sampai akhirnya pada tahun 1912 beliau menetap di Rotterdam, Belanda dan mengikuti organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang ada di Belanda, yaitu Initiative Vereniging. Pada awalnya organisasi ini hanya bersifat perkumpulan, namun setelah bergabungnya 3 serangkai atau 3 tokoh pendiri Indische Partij, organisasi ini berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925, Muhammad Hatta didaulat sebagai ketua Indische Partij atau Perhimpunan Indonesia dan mengorasikan inaugurasi pidato ataupun pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Perekonomian Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pada tahun 1927, Muhammad Hatta bergabung dalam Liga Imperialisme dan Kolonialisme. Berkat aktivitas politiknya ini, Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan sebelum akhirnya bebas setelah mengorasikan pidato yang berjudul Indonesia Free. Pada bulan September 1932, Muhammad Hatta dari Insinyur Soekarno pertama kali dipertemukan. Bagai dipertautkan alam, keduanya saling berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Saat Insinyur Soekarno itu ditangkap dan diasingkan ke Flores, hal ini menuai kecaman keras dari Muhammad Hatta, yang akhirnya Muhammad Hatta ikut ditangkap dan diasingkan di Dibul, Papua selama 8 tahun. 8 tahun ini dimanfaatkan oleh Muhammad Hatta untuk memberikan pelajaran kepada warga-warga setempat tentang politik, sejarah, dan lain-lain. Setelah 8 tahun diasingkan, pada tahun 1942 Muhammad Hatta kembali ke Sukabumi dan sebulan setelahnya kembali ke Jakarta. Setelah agresi militer Belanda yang kedua, lebih tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, Soekarno-Hatta diasingkan dan ditangkap ke Muntok, Bangka Barat. Pada tanggal 14 Maret 1980, Muhammad Hatta wafat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya yang begitu besar untuk Republik Indonesia, beliau mendapatkan anugerah penghargaan tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia kelas 1. Semangat dan komitmen kebangsaan ini tidak hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Hatta, melainkan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang memiliki semangat dan komitmen untuk meraih kemerdekaan. Nah, di sini teman-teman, kita bisa belajar dari perjuangan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk meraih kemerdekaan. Mereka berdua memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk meraih cita-cita, yaitu meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi kita bisa belajar dari mereka. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, bukan apabila, tapi mohon maaf ada kesalahan kata atau mungkin ada kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.